Vena Melinda tampak sibuk saja meski aura bahagia selalu membias dari wajahnya. Kehadiran baby Fania Atabina jelas menjadi alasan dibalik warna-warni kehidupan ibunda Ferel tersebut. Dan tim MNC Media berhasil mengabadikan sederet keseruan Vena Melinda bersama Fania buah hatinya berikut ini. Biasanya Fania aku pakai kacamata, dia juga pakai kacamata. Cuma nih mataharinya belum kelihatan. Udah mulai tuh. Fania pakai kacamata ya. Asik banget gigit-gigit. Hah? Asik banget gigit-gigit. Iya, jadi Fania belum makan padat, tapi biasanya aku kasih gigit-gigitan atau teaser. Cihuy. Ih, asik. Iya. Ibu biasanya berapa jam kalau berjemur? 15 menit. Karena kan dia yang penting kan dadanya sama punggungnya. Nah, ini kan lagi nunggu, makanya aku mesti pintar-pintar cari di mana arah mataharinya. Mbak. Ciluk, abah. Ciluk, abah. Ding, 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 ding. Aku mau salsa. Salsa. Iya. Mandi pagi sudah biasa, mandi sore juga biasa. Nah, dia pokoknya semua harus wangi, bersih. Iya, ngantuk. Udah waktunya bobo ya. Iya sayang. Oh sayang mama. Iya sayang. Udah. Kehadiran Fania jelas membuat hidup seorang Vena Melinda menjadi lebih berwarna. Di tengah syarat dan padatnya rutinitas kehidupan di ibu kota, Vena mengaku Fania hadir sebagai penyemangat hidupnya. Selain itu, Vena Melinda juga ingin merawat dan membimbing sendiri proses tumbuh kembang Fania. Ya, sejak bangun pagi hingga malam tiba, Vena seakan-akan enggan jauh dari anaknya tersebut. Bahkan ia mengatakan hidupnya telah menyatu dengan Fania. Tadi di nebulizer tuh. Sekarang mau bobo, iya. Kalau bobo begini dia, ding 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 ding. Nih dia, sini bantal ya. Ini boxnya Fania. Dulu dia nggak pernah mau di sini, tapi sekarang karena dia udah besar, udah bolak balik, terus aku takut dia jatuh, makanya bobonya di sini. Oke. Iya. Di mana ini? Oh sayang, ini apa nih? Ya jadi aku tuh sekarang ini nggak bisa ngantor main sendiri ke kantor gitu. Makanya sekarang rambutku juga modelnya cuma begini yang paling gampang ya. Tinggal pakai gel, dicepol karena waktu ya. Karena kan aku misalkan ngantor jam 10, aku dari jam 7 paling lambat udah jemur Fania, udah mandiin, udah nyiapin bajunya harus apa. Kemudian aku juga nyetir sendiri kan, jadi memang nggak bisa buru-buru gitu. Ya begitulah hari-hari. Nanti kalau malam lain lagi rutinitasnya, karena kan Fania tuh maunya tidur sama aku, jadi mesti sambil pelukan. Jadi apa ya, hari-hariku sekarang memang melekat ya sama dia gitu. Lain kisah Vena Melinda, lain pula dengan Anji dan Sheila Marcia. Jumat 24 Februari kemarin, putri mereka Leticia Charlotte Agraciana Joseph atau Leticia genap berusia 7 tahun. Untuk mengabadikan hari bahagia putri mereka, Anji dan Sheila tampak kompak merayakan pesta sederhana bagi Leticia. Menariknya, dalam acara tersebut, Anji juga mengajak istrinya Wina Natalia serta anak-anak mereka. Semuanya tampak kompak dan bahagia. Wajar jika banyak netizen memuji momen kebersamaan tersebut, bahwa meskipun telah berpisah, hubungan Anji dengan Sheila Marcia tetap baik. Niwa, setelah hampir 15 bulan mendekam di balik jeruji besi, Kamis 24 Februari kemarin Sandi akhirnya dapat menghirup udara bebas. Mantan suami Tessa Kaunang itu pun merasa sangat bersyukur atas kesempatan tersebut. Ia telah mempelajari banyak hal dalam penjara, dan saat dinyatakan bebas, Sandi langsung mencium kaki ibundanya. Ia dijemput oleh sanak keluarga. Namun di antara orang-orang tercintanya tersebut, sang istri tidak menampakkan batang hidungnya karena sibuk berkarir. Ya, yang penting sekarang saya konsisten. Tadi saya sudah mendapatkan pengarahan dari
Ini udah mau perjalanan pulang. Apa aja peraturan-peraturan yang harus saya taati. Terus juga janji yang saya ucapkan adalah stop melakukan tindakan yang tidak sesuai. Ini adalah yang pertama dan terakhir. Baik Pak, rencanakan Persyaratan menurut undang-undang udah dilalui sama si Sandi, sehingga ketika dia ngajukan pembebasan bersyarat itu juga disetujui, sehingga hari ini dia bisa bebas. Sebagaimana diketahui bahwa pada 26 November 2015 lalu, pengadilan memvonis Sandi Tumiwa 2 tahun penjara dengan tuduhan terlibat kasus penipuan bermodus investasi bodong. Saat putusan dijatuhkan, Sandi tak mengajukan banding. Dan hingga saat ini, artis peran itu telah melewati setengah dari masa tahanannya, yaitu sekitar 15 bulan. Meski demikian, sebagai tahanan yang mendapat kebebasan bersyarat, Sandi wajib melaporkan diri setiap bulan. Dalam proses pembebasan bersyarat ini, karena dia masih menurut ketentuan hukum, karena memang hukumannya itu kan 2 tahun kemarin ya, dia masih ada waktu kurang lebih 9 bulan yang harus dia lakukan wajib lapor tiap bulannya. Dan ternyata kan banyak banget pelajaran-pelajaran juga yang saya dapatkan di dalam, yaitu ada kegiatan-kegiatan yang positif. Semuanya bagian dari proses hukum ya. Pastinya bahwa setiap orang kan diberi hak untuk, masing-masing punya hak untuk, dia berhak untuk mengajukan pembebasan bersyaratnya, dan itu dilakukan oleh Sandi. Menghirup udara bebas menjadi berkah tersendiri bagi Sandi Tumiwa. Ia sangat bersyukur dan mengaku menimba sejumlah pelajaran penting dalam hidupnya. Sandi juga berjanji untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan melangkahkan kaki di dunia ini. Selain itu, ia juga berencana mengadakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Barangkali dulu nih, saya juga kaget nih. Kok biasanya ini kok ada gedung tinggi ya, gitu kan. Biasanya tanggung tangan sama ibu saya. Ya. Saya bersyukur sama saya pertama kan kepada Allah. Nanti itu tuh rasa kami masalah makan ini. Setelah diperiksa selama 6 jam terkait kasus dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, Andika Mahesa atau Andika Kangen Band Sabtu kemarin resmi ditahan. Sebelum digelandang ke dalam tahanan, Andika yang diperiksa di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Bandar Lampung sempat menangis di hadapan penyidik. Pelantun lagu Yolanda itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh Hairunisa atau Caca, istrinya. KB dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung hari ini telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor Andika dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan yang bersangkutan juga hari ini telah dilakukan penahanan di Polresta Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polres Bandar Lampung, Deden Heksaputra mengatakan pihak penyidik telah memiliki bukti cukup tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Andika. Vokalis Kangen Band itu dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dirinya terancam hukuman 5 tahun penjara. Jadi terlapor Saudara Andika telah dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sudah cukup bukti telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan hari ini kami telah melakukan penahanan di Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Adapun pasal yang akan kami jerat terhadap terlapor Saudara Andika, kami akan jerat dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman selama 5 tahun penjara. Beberapa hari sebelum diperiksa dan dijebloskan ke ruang tahanan, Andika sempat terlihat mesra dengan Caca, istrinya. Mungkinkah kemesraan itu lantaran Caca telah mencabut laporan polisi tentang kasus KDRT yang dialaminya? Namun pencabutan tersebut ditentang oleh orang tua istri Andika.
Bahkan kedua orang tua Caca sempat menemui Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung. Sebagai orang tua, keduanya menduga ada unsur pemaksaan yang dilakukan Andika agar Caca mencabut laporan polisi yang telah dibuatnya. Saat bertemu dengan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung tersebut, kedua orang tua Caca membuat surat pernyataan agar laporan putrinya terhadap Andika Kangen Band tetap dilanjutkan. Mungkinkah surat pernyataan orang tua Caca yang membuat proses KDRT yang diduga dilakukan Andika dilanjutkan dan membawa vokalis band beraliran Melayu itu?